Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabar kalian semua? Harapan Bapak, kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus yang sebagai sahabat kita. Sama halnya di tema bulan Kitab Suci Nasional 2021 saat ini adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Nah, pertemuan pertama di minggu lalu sudah membahas tentang Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita lihat gambar yang ada di sini. Slide berikutnya adalah Yesus bersama anak-anak, dan Yesus sedang memegang wajah salah satu anak perempuan. Di situ bahwasannya Yesus saking dekatnya dengan kita. Yesus adalah sebagai sahabat kita. Jadi kita semua adalah salah satu sahabat dari Yesus. Tetapi apakah kita menganggap Yesus selalu hadir di dalam hati kita? Lalu di slide berikutnya Yesus bahagia. Wajah dari Yesus tampak bahagia bersama anak-anaknya. Ada salah satu anak yang digendong oleh Yesus, dan di situ adalah dia merasakan kebahagiaan setelah digendong oleh Yesus sendiri. Nah, minggu ini khususnya kita masuk di pertemuan kedua dengan tema Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Nanti kita akan baca bersama-sama isi dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Di pertemuan kedua dalam BKSN 2021 ini akan membahas kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Pada pokoknya kisah ini berbicara tentang salah satu mukjizat Yesus yang membangkitkan orang mati. Namun, selain berbicara tentang mukjizat, kisah ini juga berbicara tentang sebuah keluarga yang mengalami penderitaan dan kesedihan karena kehilangan anggota keluarga yang terkasih, atau yaitu karena kematian. Marta dan Maria, pada saudari Lazarus, harus menerima kenyataan ditinggalkan oleh saudara mereka. Apa yang dialami oleh keluarga Betania ini dapat mencerminkan kondisi yang dialami banyak keluarga sekarang ini. Banyak pastinya yang merasakan kehilangan. Tidak hanya merasakan kehilangan keluarga, merasakan kehilangan teman, sahabat, dan yang lain-lainnya. Tetapi dari merasakan kehilangan, selalu ada Yesus di samping kita. Selalu ada Yesus di hati kita. Selalu ada Yesus di dekat kita. Tanpa kita sadari, Yesus selalu ada di dekat kita. Maka dari itu kita akan menghayati bulan Kitab Suci Nasional di pertemuan kedua ini dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, mari kita bernyanyi bersama dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar
Anak-anakku yang terkasih, barusan kita sudah mendengarkan dan sudah bernyanyi bergerak dengan lagu berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, kita sekarang akan berdoa bersama sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa. Jadi Bapak harap kita merenungkan untuk menghadirkan Tuhan di dalam hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari, terkhususnya di pertemuan kedua BKSN Bulan Kitab Suci 2021 saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah,
Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi, juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segalanya, sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Lalu ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu berikan?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Berkaitan dengan kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Dalam bacaan ini tidak hanya berbicara tentang kuasa Yesus yang mampu mengatasi kematian manusia. Kisah ini juga berbicara tentang figur Yesus yang peduli dan berbelas kasihan terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya. Teladan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita semua. Kita harus mengikuti jejak Yesus atau teladan Yesus sendiri. Harapan Bapa, kita semua bisa mengikuti jejak Yesus yang memiliki sikap peduli dan berbelas kasihan terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya. Anak-anakku yang terkasih, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah merenungkan isi firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Sekarang kita akan merefleksikan pertanyaan di bulan Kitab Suci Nasional 2021, khususnya di pertemuan kedua ini dari Injil Yohanes. Nah, pertanyaan yang harus kita refleksikan pertama adalah apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti merasakan kehilangan, baik kehilangan teman terdekat kita, keluarga yang kita sayangi, atau pacar yang kita sayangi. Dengan kematian manusia, kita akan merasakan sedih, merasakan kehilangan. Di saat kita merasakan sedih, apakah kita menghadirkan Tuhan dalam hati kita supaya kita bisa merasakan tenang, kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Lalu yang kedua, sejauh manakah menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Dengan rasa kepercayaan pada Tuhan, di saat kita sedih, di saat kita getir dengan kehilangan orang-orang terdekat kita, mampukah kita untuk menghadirkan Tuhan? Percayakah kita kepada Tuhan di dalam iman kita? Lalu pertanyaan refleksi yang ketiga, pernahkah aku dan atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Dengan kehilangan keluarga yang terdekat, apakah kita mampu? Apakah kita percaya akan mukjizat Tuhan? Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimanakah reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Lalu yang kelima, bagaimana aku mengimani Yesus sebagai kebangkitan dan hidup? Jika ada sahabat atau tetanggaku yang mengalami peristiwa kematian atau kehilangan, sudahkah aku bersikap seperti Yesus? Peduli, berbelas kasihan, mengasihi, yaitu datang dengan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup untuk yang mengalami atau merasakan kehilangan orang terdekat. Seperti itu, anak-anakku yang terkasih, untuk refleksi dari pertanyaan bulan Kitab Suci Nasional 2021. Silakan anakku yang terkasih direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari dari bacaan firman Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 dalam kehidupan sehari-hari. Anakku yang terkasih, pada pertemuan kedua ini kita telah berakhir, kita telah selesai dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45.
Untuk berikutnya, mari kita bersatu dalam doa telah mendengarkan firman Tuhan. Bahwasannya dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan teladan yang baik, peduli terhadap orang-orang di sekitar, terhadap umatnya, dengan penuh belas kasih, mengasihi satu sama lain, sampai Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus menteladani Yesus sendiri. Kita harus bersikap mengasihi satu sama lain. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa dengan doa penutup pertemuan kedua pada pagi hari ini. Anak-anakku terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, pertemuan BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional 2021 yang kedua telah selesai. Harapan Bapa kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, taat kepada perintahnya. Maka dari itu Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional di pertemuan kedua. Di akhir ada lagu yang nanti akan Bapak tampilkan. Mari kita mendengarkan, bernyanyi bersama, bergerak bersama untuk aktivitas kita pada pagi hari ini